Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kita kembalikan bagi Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Firman Tuhan kita telah baca dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-26. Maka Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia memberikan tema ialah hidup dalam hikmat Allah. Jemaat kekasih Tuhan, minggu kemarin tanggal 22 Agustus kita sudah mendengar pembahasan dari Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, lanjutan dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-26 menjelaskan bagaimana berkat hikmat bersumber pada Tuhan. Hikmat bersumber pada Tuhan. Saat ini kita akan mendengar dan kita akan melihat bagaimana hidup dalam hikmat Allah. Jadi hikmat Allah yang ada di dalam diri kita, bagaimana kita harus melakukannya sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan sangat jelas bagaimana kita juga sebagai anak-anak Tuhan merasa bahagia jika kita hidup dalam hikmat Allah. Bagaimana kita memperoleh pengertian dan tetap kita percaya kepada Tuhan sehingga hidup kita tetap diberkati, hidup kita tetap dituntun oleh Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita sangat berbahagia. Karena bukan saja kita memperoleh hikmat untuk kepandaian kita, tetapi bagaimana kita memperoleh hikmat untuk kita melakukan segala sesuatu. Itu adalah anugerah Allah. Dan itu adalah sangat berharga di dalam segala kehidupan kita. Bagaimana kita menikmati kekayaan dan kehormatan, semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan itu yang dinikmati oleh Raja Salomo. Dan ia sangat memberi dirinya kepada hikmat Allah itu untuk memimpin, untuk mengarahkan kehidupan orang percaya tentang hikmat Allah itu sendiri. Jemaat kekasih Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan telah menyediakan berbagai macam petunjuk di dalam kitab Amsal ini. Kalau kita hidup di dalam hikmat Tuhan, kita tidak akan terjerat. Kita tidak akan dipengaruhi oleh apapun yang menjadi pengaruh-pengaruh dunia ini. Kita harus menjaga hikmat Allah ini dengan baik di dalam seluruh kehidupan kita. Karena hikmat Allah adalah suatu keamanan untuk kita menjalani hidup ini dengan baik. Kita boleh berjalan dalam satu minggu ini, kita selalu dilindungi karena Allah memberikan hikmatnya bagi kita untuk menuntun. Dan Allah menyediakan pedoman-pedoman bijaksana apabila diterapkan dalam hidup kita. Dan itu akan membawa kesuksesan yang
kita memilikinya, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang hikmat Tuhan, tetapi kalau kita tidak berhikmat, ya saya rasa kita harus berseru kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang tidak memiliki hikmat, pasti ada kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi tanpa kita sadari itu. Oleh karena itu, jemaat kekasih Tuhan, kita minta Tuhan memberi arahan supaya kita bisa dituntut dan kita bisa menuntun orang lain, misalnya keluarga, misalnya anak-anak kita, sanak saudara kita. Kita minta supaya Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang bijaksana, yang bisa dapat menuntun kita dalam membawa setiap langkah hidup kita dengan tepat, karena kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa harus kita lakukan dan harus kita imani akan hikmat Allah itu dalam hidup kita, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan dalam segala cara hidup kita. Dan pasti jemaat kekasih Tuhan Yesus, hikmat itu akan memimpin kita dan memperlancar langkah kita selanjutnya. Jadi kita perlu hikmat supaya kita tidak gegabah. Kita harus memusatkan seluruh tenaga kita dalam keputusan-keputusan kita yang besar. Kadangkala kita seperti demikian. Kita harus meminta Tuhan memimpin kita melancarkan langkah selanjutnya. Kadangkala kita bisa temui hal itu di dalam seluruh kehidupan kita, pribadi kita, keluarga kita. Kadang-kadang kita mengambil keputusan, ya kita gegabah. Setelah kita mengambil keputusan, sudah berjalan dengan keputusan itu, ada hambatan. Itu pertanda bahwa kita melakukan segala sesuatu itu dengan hikmat kita, dengan kepintaran kita, dengan wah saya bisa menentukan itu. Saya harap jemaat kekasih Tuhan, kita harus hidup benar-benar dalam hikmat Allah. Kalau kita percaya bahwa berkat hikmat bersumber daripada Tuhan, berarti kita juga harus menghidupi itu di dalam kehidupan kita. Kita mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Salomo. Karena manusia punya keterbatasan. Kekayaan, kehormatan duniawi tidak selalu kita miliki. Sekalipun kita sudah hidup sesuai dengan hikmat Tuhan, sebab memberikan hikmat kepada orang-orang yang meminta dalam iman, kita harus meyakini firman Tuhan ini. Dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, supaya kita tidak membangkit-bangkit apa yang sudah kita lakukan. Dan hal ini itu kita harus percaya bahwa Allah memberikan kepada kita. Sebagai orang percaya, jika kita memiliki hikmat, kita harus percaya bahwa kepada Kristuslah ada kekuatan hikmat yang berada di dalam hidup kita. Manusia berbahagia karena hidup dalam hikmat.
sebagai orang percaya harus menjauhkan diri dari kebohongan, kejahatan, dan tidak tergoda dengan harta duniawi, dan tidak menipu dan lain-lain sebagainya. Kita berhikmat tidak selalu terhadap harta dunia, sebab harta dunia tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, Tuhan mengenal kita. Ia sangat rindu jika kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai manusia hidup berjalan di dalam perintah-perintahnya, karena Ia tahu persis kondisi yang membahagiakan manusia. Tuhan tahu. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita belajar dari Amsal pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-26. Pasti kita menjadi bijaksana. Alkitab berkata dalam Mazmur 19 ayat 8 hingga 9, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati kita. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata kita bercahaya. Apalagi kita takut akan Tuhan, hidup kita suci dan bersih, hukum-hukum Tuhan kita jalani dengan benar, dan kita melakukan hal-hal yang adil. Pasti Tuhan menopang kita. Ia akan terus menaruh kita di dalam tangan genggamnya, karena Dia tahu kita dipimpin oleh kebenarannya, agar kita tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang baik setiap hari untuk hidup dalam kebahagiaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan ini kita semua membutuhkan penguasaan diri dalam menentukan tindakan seseorang, karena hikmat berarti bagaimana pemahaman yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Harus rendah hati. Jikalau kita angkuh, itu tidak baik. Tapi saya percaya firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-26 ini, kita percaya bahwa jika hikmat dan berkat yang Tuhan yang bersumber daripada Tuhan, berarti Tuhan bertanggung jawab dengan firman ini, dan Ia akan memberikan hikmat itu mendiami kehidupan kita. Yang penting pertanyaan bagi kita ialah, apakah kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu hikmat untuk kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat.